Ustaz Abdul Somad, kami ingin kirim anak kami ke Mesir. Masya Allah, di tempat lain mikrofonnya mati baru diganti, ini masih hidup sudah diganti. Betul-betul hebat Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Muhammadiyah ini. Pondok pesantren terbesar Muhammadiyah nomor 2 di Indonesia. Mudah-mudahan semakin banyak pondok pesantren sehingga mencerdaskan umat dan bangsa. Ustaz Abdul Somad, gimana caranya ke Mesir? Loh, yang mau ke Mesir ini siapa, Bu? Yang mau ke Mesir siapa, Pak? Iya, saya kepengen. Kalau Bapak mau ke Mesir, Bapak yang pergi ke Mesir. Jangan kirim anaknya. Orang anaknya nggak mau. Anak nggak mau, dipaksa juga ke Mesir. Pulangnya bukan jadi Nabi Musa, jadi Fir'aun. Orang dia nggak suka. Kalau Ustadz dulu ke Mesir, memang saya yang mau. Saya kelas 3 SMP habis sholat subuh pergi ke rumah imam besar Masjid Raya Medan, Syekh Allah lupa namanya, Jalaluddin Abdul Muthalib. Syekh Tuan Guru Jalal, saya mau ke Mesir. Kelas berapa sekarang? Kelas 3 SMP. Nanti tamat dulu aliyah baru kita urus. Memang saya yang mau. Jadi kalau anak dipaksa untuk menghadapi orang banyak, jadi guru, jadi ustadz, itu menghadapi orang banyak. Sementara anak ini nggak suka menghadapi orang banyak. Dia sukanya berhadapan dengan komputer. Jangan masukkan ke Al-Azhar. Jangan jadi dosen dan guru. Terus jadi apa? Jadi programmer. Masukkan ke fakultas sains teknologi. Nah, makanya menolong agama ini nggak mesti jadi ustadz. Menolong agama ini bisa jadi apapun. Jadi polisi bisa menolong agama. Jadi tentara bisa menolong agama. Jadi pengacara bisa menolong agama. Insya Allah adik-adik alumni MBS Zam-Zam ini, semua lini ini diisi oleh alumni insya Allah. Amin. Anak saya nih Pak Ustadz kemana-mana bawa palu, bawa martil, jadi hakim konstitusi. Nilai bagus, nilai kurang bagus jadi tukang. Enggak hina, yang penting rezekinya halal, betul? Anak saya ini Pak Ustadz suka mandi di sungai, angkatan laut. Anak saya ini kemana-mana bawa sempritan Pak Ustadz, polisi. Nggak lulus polisi, wasit sepak bola. Nggak ada yang sia-sia. Anak-anak kita ini seperti batu, Bu. Seperti batu, Bapak. Di gerenda dia akan jadi batu cincin. Kalau memang dia batu bacan, insya Allah 2-3 kali putar berkilat. Kalau sudah digosok nggak berkilat juga, berarti batu gilingan untuk buat sambal terasi. Bukan berarti dia nggak ada gunanya. Semua ada profesinya masing-masing. Terus Ustadz Somad dulu waktu kecil gimana? Saya tanya ibu saya dulu waktu kecil gimana? Kamu anak pertama, adik laki-laki cuma 2 orang. Kalau saya suruh kamu beli gula sama minyak ke warung sebelah masih kecil, itu nggak pulang-pulang. Kenapa? Ngobrol sama tukang warung. Jadi memang dari dulu saya ini orangnya ngomong. Maka sangat tepat saya menjadi ustadz, karena ustadz itu ngomong. Masuk. Kalau ngomong itu bahasa Perancisnya parler, ngomong. Kalau paman itu parler. Parle ngomong, parlemen tempat orang ngomong. Jadi memang ada orang yang ngomong, dosen ngomong, guru ngomong, ustadz ngomong, narasumber ngomong, anggota parlemen, DPR RI, DPRD, DPD itu ngomong. Tapi ada orang yang justru nggak boleh ngomong. Siapa? Tukang. Tukang nggak boleh ngomong.
Makanya kalau ada tukang di rumah bapak ibu, jangan dibawa ngomong, nanti kerjanya nggak jadi. Supir juga nggak boleh ngomong. Makanya kalau kita pergi haji, pergi umroh, supir itu tertulis di depan, dilarang ngomong. Karena kalau dia ngomong nggak fokus, habis dia tabrak semua nanti di depan. Nah, jadi memang ada, kita didik anak-anak kita ini, yang penting akidahnya benar, ibadahnya betul, ilmu-ilmu pokok bahasa itu penting. Karena bagaimanapun dalam Islam bahasa Arab, dunia modern internasional bahasa Inggris, tapi tetap jangan melupakan bahasa komunikasi sehari-hari. Ini santri-santri pada ngumpul semua, alhamdulillah. Kaifa halukum? Masya Allah. How are you today? Pripun kabare panjenenganipun? Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan mentang-mentang nanti sudah dapat beasiswa ke Amerika, ke McGill Kanada, ke Sorbonne Paris Prancis, ke Harvard University, lalu begitu pulang kampung malah nggak mau ngomong Jawa. Pas diajak ngomong, ladies and gentlemen, kepala buku distempel semen. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tolong adik-adik dari sekarang tentukan arahmu, kira-kira hobimu apa, mau jadi apa, dan orang tua nggak usah paksa-paksa anaknya. Karena nanti kalau clash akhirnya dia terpaksa. Saya sudah banyak ketemu dengan orang dokter, direktur rumah sakit, tapi nggak pernah nyuntik. Kenapa? Nggak tega. Karena memang nggak tertarik jadi dokter. Malah nulis puisi, nulis syair, nulis novel. Lalu saya tanya, sebetulnya bapak cita-citanya apa dulu? Sebetulnya saya ini mau jadi penyair Pak Ustadz, tapi bapak saya maksa saya jadi dokter. Akhirnya saya kuliah, ya lulus juga. Bayangkan kalau dia tetap profesi jadi dokter dan dia nggak suka, disuntiknya mati, suntik mati. Untungnya dia jadi direktur rumah sakit, hanya ngurus administrasi, tapi bakatnya menulis, menjadi penyair, nulis novel, sastrawan tetap jadi. Adik-adik yang dipaksa sama orang tuanya, merasa tertekan, ngadu ke Ustadz Arif Fauzi. Kalau nggak mempan, Ustadz luar kota. Tadi Pak Joko Wiono mengatakan, ini 2 kali beliau ulang, Ustadz Somad ini luar biasa. Perlu saya luruskan Pak, Ustadz Somad ini biasa di luar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kalau hidupnya terpaksa, hidup hanya sekali, dia tertekan dan menderita. Saya tidak paksa anak saya harus jadi apa. Saya nggak paksa mereka harus seperti saya, harus jadi ustadz. Enggak. Saya hanya mengarahkan pendidikannya TK, SD. Habis itu wajib mondok 6 tahun, SMP, SMA, sanawiyah, aliyah. Setelah itu silakan engkau terbang sejauh mata memandang. Di hari petang engkau tetap akan pulang ke sarang, membangun Banyumas yang lebih baik ke masa akan datang, insyaallah. Indonesia itu baru punya cita-cita jadi Indonesia emas itu 2045. Banyumas sudah memang emas. The golden water. Bayangkan, Indonesia ini baru jadi Indonesia emas itu 20 tahun lagi. 2025, 2035, 2045. Ada yang sudah mendahului Indonesia, Banyumas. Makanya jangan heran kalau bangunannya bagus-bagus, tanah 2 hektar, bantuan untuk beasiswa santri 800 juta. Itu kalau dibelikan cendol. Banyak mungkin orang heran, kenapa bangunannya bagus? Kenapa? Ya di sini airnya aja emas. Itu kalau digali tanah-tanah itu, nggak tahu juga apa isinya. Yang jelas di atasnya emas semua. Mas Parjo.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, arahkan anak kita. Ada seorang bapak ngadu ke saya. Anak saya nggak mau kuliah Pak Ustadz. Terus tolong Ustadz doakan. Wah, ini pasti ujung-ujungnya ruqyah ini. Saya mikir apa ruqyahnya anak nggak mau kuliah ya? Kira-kira jin apa yang mengganggu dia? Cuman saya mau bilang enggak enak kan? Rusak juga harkat martabat saya. Oke, habis sholat Jumat nanti kita jumpa di rumah makan. Ya, habis sholat Jumat saya dibawa ke rumah makan. Nama rumah makannya Istri Pertama. Waduh, bahaya. Habis itu kami duduk di rumah makan. Habis makan saya tanya, mana anaknya? Ini. Saya pakai jurus ibu saya waktu nanya saya dulu. Kamu mau kuliah apa mau nikah? Kalau mau kuliah saya daftarkan. Kalau mau nikah saya pinangkan. Tunjukkan mana rumahnya. Akhirnya dia jawab, kalau mau kuliah kemanapun kamu, ke UIA, University Islam Antarbangsa, ke IIU, International Islamic University, kemanapun kami antar. Tapi kalau mau nikah, tunjukkan rumah perempuannya, akan kami pinangkan. Nah, itu saya ngomongnya dulu. Kalau sekarang saya nggak berani ngomong begitu, karena khawatirnya tunjukkan rumahnya kami pinangkan. Khawatirnya saya yang diterima. Ya Ustaz Somad kepedean. Tunjukkan. Akhirnya dia bilang, saya mau kuliah Pak Ustaz. Hah? Bapakmu bilang kamu nggak mau kuliah? Saya mau kuliah Pak Ustaz. Mau kuliah di mana? Saya mau kuliahnya. Oh ternyata kokam ini sip-sipan. Saya baru tahu. Masya Allah. Jadi kalau sudah berganti itu berarti sudah 20 menit. Berarti pergantian ketiga saya harus berhenti. Karena saya di mana-mana ngomong 60 menit sesuai tertulis di botol 600 ml. Kecuali di MBS Zam-Zam karena airnya beda, air kelapa muda. Nah, lalu saya tanya, kamu mau kuliah di mana? Saya mau kuliahnya di Politeknik Kaltek Pak Ustadz. Oh, kenapa setelah bapakmu bilang kamu nggak mau kuliah? Karena dia nggak nanya saya dan dia nggak mau saya ikut, dia ikut saya, maunya saya ikut dia. Daripada saya ikut dia mendingan saya nggak kuliah Pak Ustadz. Terus saya bilang ke bapaknya, kamu kenapa paksa anak kamu? Kalau kamu mau kuliah seperti jurusan yang kamu suka, ya kamu aja yang kuliah. Akhirnya anaknya kuliah dan sampai sekarang nggak pernah nelpon saya lagi. Karena memang orang-orang tua ini selalu nelpon saya kalau ada masalah. Kalau ada masalah nelpon. Jadi kalau ada jamaah yang udah nggak nelpon lagi, alhamdulillah, berarti hidupnya sudah nggak ada. Arahkan pendidikan anak kita. Adik-adik santri MBS Zam-Zam yang mau jadi dokter, angkat tangan. Di atas. Masya Allah, wakeh tenan lagi. Banyak yang mau jadi dokter. Bagus. Kenapa saya bilang bagus jadi dokter? Karena saya dari kecil dulu ketika nanya-nanya orang, itu kalau ditanya pasti semuanya dokter. Mau jadi apa? Dokter. Mau jadi apa? Dokter. Setelah saya besar ini baru saya paham. Ternyata memang dokter itu martelnya cilik. Martel dokter itu kan kecil aja. Beda sama martelnya tukang. Martel tukang besi besar, gagangnya rotan. Kalau martel dokter kecil. Pukul lutut 10 juta. Lutut kanan 10. Kanan kiri 20. Ongkos pasang 20. Pasang pagi, ninggal sore. Pantasan banyak mau jadi dokter. Senternya, dokter itu meletakkan senter di saku bajunya kecil.
baterainya 1. Sementara saudara kita yang jaga malam dari jam 6 sore sampai jam 6 subuh baterainya 6. Narik semua disenter. Sekali senter wajah istrinya. Dokter kecil saja buka mulut 10 juta. Banyak pasien yang takut nutup karena buka 10 tutup 15, buka tutup 25. Silakan adik-adik jadi dokter, nggak usah ceramah. Kalian kalau jadi dokter nggak usah ceramah. Dokter cukup pakai senter, pakai martil, udah. Kira-kira jamaah ini sekarang, umat Islam ini lebih percaya omongan ustadz atau omongan dokter? Itu maka saya nggak banyak ngomong ini, karena mereka lebih percaya dokter. Kalau Ustadz Somad yang ngomong, marilah kita sholat, kita akan mati, kita nanti membawa ibadah, mereka nggak percaya. Tapi kalau dokter yang ngomong, mohon maaf Pak, ini gula darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi. Kalau menurut perhitungan kami secara medis, ini umur Bapak nggak sampai Jumat depan udah tinggal. Langsung tobat nasuha. Terus kalau saya mati gimana dok? Tenang, amal jariah tetap mengalir. Salurkan ke kelas-kelas dan bantuan mahasiswa ke MBS Zamzam Muhammadiyah. Insya Allah. Maka saya amat sangat support kalian jadi dokter. Dokter-dokter yang hebat. Dokter nggak perlu tablik akbar. Jangan waktu nyuntik itu assalamualaikum, nggak perlu. Yang penting profesi kalian diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira yang didengar orang ngomongnya ustadz atau polisi? Ini pada ragu ini. Nanti kita ngomong polisi, ustadznya tersinggung. Ngomong ustadz, polisinya nangkap. Ini acara kita ini bisa aman, damai. Ini dikawal oleh polisi dan kokam. Ustadz tahu dari mana? Banser, kokam, polisi 3 lapis. Linmas 4 lapis. Apakah Banyumas ini aman? Kenapa pengawalnya sampai 4 lapis? Ternyata di bawah sana ada gerakan emak-emak garis keras. Tadi kami waktu mau naik ke atas ini, saya angkat tangan. Wah, Masya Allah. Ini yang saya pikirkan tinggal gimana pulangnya ini. Apa ada jalan lain nggak? Tolong arahkan anak kita sesuai profesi. Saya disuruh ngantor. Saya lulus CPNS, calon pegawai negeri sipil 2008. Wajib ngantor 1 tahun. Masuk jam 8, pulang jam 4, di depan komputer, nggak boleh keluar. Stres saya. Suruh ngantor, ada atasan, pas mau keluar nanya, mau kemana? Pulang jam berapa? Mana laporannya? Ini kalau kayak gini bisa gila saya. Cepat-cepat saya LPJ, 1 tahun saya ngantor, habis itu saya PNS, saya ngajar ke kelas, udah nggak ngantor lagi. Jadi memang jangan paksakan. Bayangkan kalau ibu bapak memaksakan anak yang dia nggak suka. Memang nasib anak laki-laki nih, Allah, kecil dipaksa ibu. Anak-anak kecil coba dipaksa, udah kenyang kata. Kecilnya dipaksa ibu, sudah besar dipaksa ayah, di jalan kena tilang, sudah nikah dipaksa istri. Kapan lagi kami bahagia? Betul laki-laki? Masya Allah. Ternyata ada ungkapan yang terpendam. Saya hari ini merasa menjadi juru bicara laki-laki yang teraniaya ini sekarang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lepaskan anakmu
biarkan dia mendapatkan pendidikan yang layak, TK Muhammadiyah, SD Muhammadiyah. Setelah itu dia 6 tahun mondok di pesantren modern Zam-Zam Muhammadiyah. Setelah itu biarkan dia sekolah sesuai dengan kemauan dan kemampuannya. Anda mau anak Anda berdisiplin, berilmu pengetahuan, daftarkan segera ke MBS Zam-Zam sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Ustadz jangan iklankan lagi MBS Zam-Zam. Ini santrinya sudah over capacity, sudah membludak. Untuk apa lagi Ustadz buatkan iklannya? Saya mau dapat amal jariah. Saya nggak membangunkan mereka di tengah malam. Saya nggak ngajar mereka. Tapi kalau mereka jadi polisi, jadi tentara, jadi hakim, jadi jaksa, jadi dokter, maka saya dapat pahalanya. Amin. Dari bunyi aminnya sepertinya kurang setuju. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah hormati guru. Saya waktu SD suruh maju ke depan. Waktu itu CBSA, cara belajar siswa aktif. Abdul Somad maju ke depan. Saya maju ke depan, nggak bisa nulis. Kepala saya dijedutkan ke papan tulis. Mungkin itu agak error dikit. Tapi setelah saya tamat kuliah, saya pulang ke kampung, saya kumpulkan semua guru-guru saya cium tangan mereka. Saya minta supaya mereka mengampunkan silap salah saya. Setiap pulang, saya buat pertemuan, saya undang ke rumah, saya buat acara sesuai dengan kemampuan saya. Karena barokah ilmu ada pada guru. Ustadz nggak dendam? Enggak, cuman ingat aja. Bagaimanapun mereka adalah guru kita. Kalau cerita tentang banyak ilmu, yang paling hebat ilmunya ya AI. Dulu kata orang yang paling hebat Syekh Google. Sekarang ada lagi Google itu ternyata punya Syekh juga. Namanya Syekh AI. Dia yang banyak ilmunya, tapi mereka tidak ada keberkahan. Maka adik-adik, nanti setelah kalian jadi orang-orang hebat, orang-orang besar, nanti kalian buat pertemuan alumni MBS Zam-Zam Reuni Akbar 2045. 2025, 2035, 2045. Penceramah Abdul Somad. Saya nanti akan datang kemari kalian. Waktu itu ibu-ibu bapak sudah meninggal. Saya masih hidup. Hadir, ada yang jadi wamen, amin. Ada yang jadi menteri, amin. Mereka akan membangun Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita mesti berpikir visi misinya ke depan. Tapi ini tidak akan terwujud kalau tidak ada orang yang digugu dan ditiru. Guru itu sahabat kita, Bu. Memang yang melahirkan ibu, yang mengandung 9 bulan 10 hari ibu, yang meregang nyawa ibu. Di Banyumas ini melahirkan masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di tempat lain lahir nikah Januari, lahir Mei. Pas ditanya kok cepat sekali? Efisiensi. Maksudnya apa? Kalau bisa lebih cepat, lebih baik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru yang paling utama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada orang yang belajar kepada dia. Nabi mau duduk di atas pasir, dia gelar